Muhammadiyah itu lebih unggul ke intelektualitasnya karena membangun kampus dan lain-lain, sementara orang NU itu lebih unggul secara spiritualitasnya. Anda tidak akan pernah mendapati pengajian orang Muhammadiyah rela berdesak-desakan di siang hari di lapangan tanpa tenda seperti di Cikendung. Kenapa nggak ada tenda? Karena memang panitianya anggarannya pas-pasan. Kenapa Pak? Alasannya repot bongkare, modus panitia kere. Dalam segi intelektualitas, Muhammadiyah dikatakan jauh lebih unggul dengan kampus dan sekolah rumah sakit yang dibangun. Tapi soal spiritualitas, NU jauh lebih unggul dengan keberadaan pesantren, keberadaan majelis taklim, majelis mujahadah, istighosah dan lain sebagainya. Maka saya sering bilang, wong NU karo Muhammadiyah ki bedane siji. Lah wong NU biasane gede atine, wong Muhammadiyah gede akale goblok ndase. Pulang ngendas-ngendas ki Muhammadiyah keprimen. Nah ibu bapak rahimakumullah, dalam wilayah lain bisa kita katakan apa? Orang beragama itu harus menggunakan akal, tetapi tidak boleh meninggalkan hati. Maka dikatakan ad-dinu wal aklu, agama itu akal. Tapi ingat, la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya mohon maaf, orang gila itu gak beragama dia sah. Kenapa? Karena rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama, an-naumu hatta yastaiqid, orang tidur sampai dia bangun. Jadi ibu-ibu kalau lagi tidur tahu-tahu mukul suaminya, itu dosa apa enggak? Oh, enggak. Enggak percaya silakan dicoba. Kalau dicoba itu dosa. Kenapa? Karena berarti disengaja. Ada etika. Kalau kita mimpi buruk, ibu-ibu bapak-bapak kalau mimpi buruk langsung bangun, kemudian membaca istighfar astaghfirullahaladzim, kemudian tengok kiri meludah kecil, astagfirullah, tengok kiri meludah kecil. Tapi hati-hati, jangan meludah besar, mentang-mentang lagi benci sama suami, astagfirullah, nah itu nggak boleh. Orang tidur nggak kena pasal. Kemudian yang kedua apa? Anak kecil sampai dia balik, itu juga tidak kena pasal, tidak kena hukum. Kalau Anda punya anak kecil Ramadan ikut puasa, itu yang dapat pahala orang tua karena berhasil mendidik anak. Anak tidak puasa, orang tua juga tidak dosa. Makanya saya paling benci peraturan di masjid yang melarang anak tidak boleh ke masjid karena takut rame mengganggu orang tua. Saya tidak setuju. Alasannya sederhana Pak, orang tua itu egois. Anak jangan ke masjid, nanti anak rame ganggu khusyuknya orang tua. Kalau orang tua berpikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga berpikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Kalau anak rame itu ya sewajarnya, karena anak. Ini orang tua yang biasa melarang anaknya kecil ke masjid. Ingat, di dalam surga itu besok ada satu tempat yang sangat menyenangkan, namanya Darul Faroh. Diperuntukkan bagi siapa? Diperuntukkan bagi orang yang mau membahagiakan anak kecil. Kalau anak kecil dilarang ke masjid, yang saya khawatirkan sampai tua dia tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena trauma. Saya sering bilang Bapak, saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa berjanjen. Itu bukan karena belajar, karena biasa mengikuti bapak saya di masjid. Bapak manakib, saya ikut manakib.
Ya Allah, ya Rabbi sholli ala Nabi Muhammadin. Ikut bapak ke masjid. Ya apa? Bapak berjanjian di masjid. Abadati ulimla bismillahil aliyah dan seterusnya. Apal mergo bapak di masjid. Saya ikut ke masjid. Bapak tahlilan, saya ikut tahlilan. Saya bisa tahlil. Bapak sholat ngimami, saya main lari di masjid. Bapak ngimami, saya mukul beduk masjid. Akhirnya bapak saya jengkel kalau mau sholat tutupnya didelek. Nah, yang terjadi apa? Saya mau mukul beduk bingung. Begitu bapak sujud, saya masuk ke sarungnya bapak. Ketemu, oh ini pukulnya. Makanya Nabi pernah sholat dengan menggendong Hasan dan Husain cucunya. Artinya apa? Gak ada larangan anak kecil masuk masjid. Maka jangan dilarang. Karena anak kecil itu belum kena hukum. Betul Bu? Jadi kalau anakmu itu baik, yang dapat pahala siapa? Ibunya. Itu berarti keberhasilan seorang ibu. Satu. Dua. Yang ketiga siapa yang tidak kena hukum? Yang ketiga adalah orang gila sampai dia waras. Makanya mohon maaf, ibu-ibu kalau tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, gampang. Satu, jadilah orang tidur terus, atau anak kecil terus, atau yang ketiga, edan terus. Itu gak kena hukum. Tapi kalau orang Cikendung rata-rata apa? Beras ya beras, ketan ya ketan. Kadang-kadang waras, kadang-kadang. Ini selamat siapa ya? Oh Pak Kades. Bener gini yang tahu ini belangkon saya ngapik. Masa belangkonnya elek kayak gini. Ijol matane ya beda. Ukurannya kan beda. Ini Pak Kades. Kantor kami temen ya. Ini kelas desa kantornya bagus loh Pak. Kantornya bagus, tapi kan orangnya jelek ya. Lurahnya arahnya selamat. Ya siapa kapan kayak ngapa ya tetap selamat. Apa GHS? Oh, sanggon-gon selamat SH sarjana hukum. Dia dibalik HS. Selamat Hadi Suryani. Saya pikir selamat HS hidupnya susah. Sabar Pak Kades, ini adalah ujian. Kita doakan Pak Kades panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Kades hidup sendiri. Nah, akal itu menjadi penting karena syarat utama ya harus berakal. Sama orang belajar ngaji, itu syarat pertamanya adalah daka. Daka itu artinya cerdas. Berarti apa? Berkaitan dengan akal. Berarti orang mau ngaji, mau mondok itu harus mempunyai akal. Nah, persoalannya adalah akal itu tidak cukup. Memahami agama tidak hanya menggunakan akal, tapi harus menggunakan hati. Makanya dulu saya sering bilang, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Rata-rata jawaban orang Pemalang dari mata turun ke hati. Dan ini salah. Salahnya di mana Gus? Kalau cinta itu harus dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan jatuh cinta. Mergo wong buta matane ra iso ndeleng. Tapi nyatanya orang buta juga jatuh cinta, padahal tidak pernah memandang pasangannya. Ya rabi, ya meteng. Betul Bu? Maka dikatakan cinta itu buta. Makanya walaupun Pak Slamet dihitam ya istrinya tetap mau. Karena cinta itu buta. Bululah yang tinggi wongnya. Yang mana? Oh, sing lanang elek sing wadon ayu ya. Ini besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Alhamdulillah. Bu Lurah masuk surga karena bersabar di bujuk yang ini.
Makanya belajarlah dari Pak Lurah. Tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Ya, Pak Lurah. Karena cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Ya. Orang yang guyu baik. Ya, bersyukur bojone ayu. Tapi memang begitu. Sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek. Sehingga supaya perbaikan keturunan. Maka saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan anaknya Pak Lurah semuanya mirip istrinya. Lurah jawab cangkem. Sabar Pak Lurah, sabar. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ada perdebatan. Orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Imamnya itu hati apa akal? Imamnya itu hati. Makmumnya akal. Kenapa Bapak Ibu? Kalau semuanya menggunakan akal, akan banyak orang yang ingkar. Kenapa? Karena banyak perintah Allah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Sehingga dulu sahabat saya yang kemudian masuk Islam, Master Deddy Corbuzier, itu pernah bertanya begini. Kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk akal? Ini kan orang apa-apa pakai akal, Pak. Deddy Corbuzier itu kan apa-apa bisa yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Saya bilang, Mas, kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk akal? Karena kalau semua perintah agama bisa masuk akal, berarti nggak ada bedanya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau semuanya masuk akal, orang nggak usah beragama, cukup kuliah. Justru hebatnya agama itu kadang-kadang nggak masuk akal. Contoh, perintah Allah itu kadang-kadang nggak masuk akal. Nabi Ibrahim baru seneng-senengnya punya anak, malah Allah perintahkan untuk memotong leher anaknya. Itu kalau menggunakan akal, Nabi Ibrahim tidak akan pernah mau melakukannya. Tetapi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah tidak menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Dia mengatakan apa? Kalau ini perintah Allah, pasti ada kebaikan. Nggak mungkin nggak ada kebaikan. Dibeleh sama Ibrahim. Dan ternyata Allah kejutkan Nabi Ibrahim, lehernya Ismail diganti dengan seekor domba. Delalah Pak, dombanya itu jantan, bukan betina. Itulah alasan sampai hari ini kenapa semua hewan kurban itu jenisnya jantan. Kambing jantan, domba jantan, sapi jantan, unta jantan. Kenapa semua hewan kurban jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul Pak? Segala-galanya Pak Lurah di kantor, di rumah pasti kalah sama istri. Hakul yakin. Kiai baik, tapi itu kiai Pemalang. Kalau kiai Jogja insya Allah lebih parah. Nah, coba ini belum selesai pembahasannya. Orang selalu mengutamakan ini, Pak. Makanya tadi coba di awal saya katakan apa? Perempuan itu lucu. Sesuatu yang dihalalkan ditolak rame-rame, tapi sesuatu yang diharamkan malah dilakukan. Poligami, orang menikah lagi, seorang istri nggak rela berbagi dengan perempuan lain, padahal itu halal.
Sementara seorang wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu haram. Pertanyaannya, kenapa terjadi seperti itu? Karena perempuan tidak hanya menggunakan akal, atau mungkin pakai perasaan toh, tidak menggabungkan antara akal dan hati. Kalau saya begini, jangan pernah mengatakan tidak boleh, karena itu ada ayatnya. Tapi laki-laki juga sama. Kalau ada laki-laki mengatakan nikah lagi itu sunnah Rasul, itu sak goblok-gobloknya wong lanang. Kata Mbak Maimun apa? Laki-laki menikah lagi kok mengatakan sunnah Rasul, jelas itu goblok. Karena Nabi Muhammad itu menikah bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena perintah Allah. Lah kalau Pak Lurah rabi lagi itu nggak mungkin perintah Allah, mesti mergo karepe dhewe. Tak wangi Bu Lurah. Betul Pak Lurah? Kalau Kanjeng Nabi menikah lagi itu karena perintah Allah, bukan karena karepe dhewe. Wong lanang saiki rabi maning mergo karepe dhewe, ora mergo perintahe Allah. Maka salah Pak. Kalau kita laki-laki mengatakan saya pengen menikah lagi, kenapa sunnah Rasul? Goblok, itu bukan sunnah Rasul. Pertanyaannya begini, kenapa kok Nabi Muhammad istrinya banyak? Oh jelas Pak, Nabi Muhammad itu diperintah istrinya banyak apa? Karena qaulu wa af'alu wa takriru itu menjadi sunnah. Perkataan perbuatan Nabi itu menjadi sunnah. Kalau yang merekam hanya satu istri Pak, berat. Makanya Nabi Muhammad aktivitasnya harus direkam oleh banyak istri supaya bisa disampaikan ke umat. Lah kalau Pak Lurah sing direkam apane? Lurah manduk-manduk iya. Mbok jengkel apa paham? Buatan Pak Lurah, ini saya giring dulu, nanti kita ke arah kemerdekaan Indonesia Pak Lurah. Santai Pak Lurah. Tapi saya meyakini Pak Lurah ini orang baik. Amin. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Cikendung, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Maksud saya apa Bapak Ibu? Mari kita mengkombinasikan pengajian ini tidak hanya menambah ilmunya, tetapi menambah iktikadnya. Sehingga apa? Kita itu menjadi muslim yang kafah. Uteke tambah pinter, imane tambah gede. Jangan sampai pengajian itu hanya karena perasaan, kemudian logikanya tidak dipakai. Lah wong lanang karo wong wedan itu biasanya bedane napa? Lah wong lanang itu terlalu menggunakan akal, wong wedok niku terlalu menggunakan perasaan. Mila wong wedok niku napa-napa diempat nggih napa mboten? Wong kadang-kadang pengen njaluk kelon karo bojone mawon, Pak. Lah sing lanang ora ngajak, niku ya diempet, niku wong wedok. Nggih napa mboten? Kula tak takon, wong wedok niku nawani angsal apa mboten? Njaluk angsal apa mboten? Kalau bisa cowok itu ditawari gak apa-apa, bungkus sama kemana cuma 4. Bilang saja suaminya nonton TV malam Jumat, ibu di kamar dandan yang cantik. Begitu siap teriak sama suaminya, "Pak, untone pun siap." Jadi gak harus Pak Lurah dulu yang minta, Bu Lurah juga boleh. Masa selama ini yang minta Pak Lurah duluan? Bu Lurah di kamar, Pak Lurah masuk kamar sambil nyanyi, "Tol jaina ora nutul lurah pena, nutul kroso pena sing didudul dangan-dangan." Soale wong wedok niku gawean senengane ngempet. Lah wong lanang ora iso ngempet. Mila napa sing seneng dolan teng lokalisasi niku wong lanang ora wong wedok. Soale wong lanang ora iso ngempet. Ning omah ra diwene bojone akhire minggat ning lokalisasi golek telembok. Ngaji ngoten iki nyuwun sewu, harus mengkombinasikan antara akal dengan hati.
Wong wedok supaya nggak pakai perasaan saja, tapi juga akalnya berkembang. Laki-laki juga sama, tidak hanya menggunakan akal, tapi juga menggunakan perasaan. Sehingga lanangnya apik, wadone apik. Nah, kita lihat dengan konteks kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka sudah 78 tahun. Berapa Bu? 78 tahun. Bangsa ini merdeka, kenapa? Karena para pemimpin dan pendiri bangsa mampu menselaraskan antara akal, pikiran dengan hati. Buktinya apa? Kalau hanya dengan menggunakan akal, Pak, Indonesia itu tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena Belanda perlengkapan perangnya jauh lebih hebat dibandingkan Indonesia. Kita baru pakai bambu runcing, Belanda sudah pakai pesawat. Kita hanya pakai bambu runcing, Belanda sudah menggunakan tank. Mereka sudah menggunakan alutsista dengan alat perang yang modern. Sementara Indonesia nyuwun sewu hanya pakai bambu runcing. Maka ketika perang 350 tahun, para pendiri bangsa tidak hanya menggunakan akalnya, tetapi menggunakan etikot di dalam hatinya. Buktinya apa? Ketika Indonesia kemudian merdeka, dalam undang-undang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Yang ngapal undang-undang tak kasih uang 300.000. Anak orang sekitung ya. Saya ngapal undang-undang dasar 1945 pembukaan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ada yang ngapal? Udah 500.000. Semalam saya ngaji di Jogja, saking groginya undang-undang dasar 1945. Apaan? Sini, nah itu. Iya kamu, iya sini. Yo, sendiri kok ngajak temennya ke Primen. Gak usah malu. Kamu sekarang malu, kalau di kamar malu-maluin. Ayo sini. Sini anak Ibnu hafal. Sini. Cepetan sini. Tak saret meteng loh, Beb. Mana ngajak temennya ke Primen. Gak apa-apa sih. Kamu gak tahan lihat cowok ganteng ya? Ya udah, jangan lihat aku, lihat Pak Lurah saja. Biar muta-muta. Ayo sini. Hafal apa enggak? Ayo sini. Apa sini? Ayo diantar enggak apa? Diantar. Masa anak Ibnu atau mana? Ya. Salah imsak. Cepetan. Ada yang ngapal? Oh, nggak apa ya sudah. Kau malu ya? Oh, grogi sama Kiai. Iya kan Kiai cakep. Emangnya selamat HS. Selamat HS hidupnya susah. Shallu ala Nabi Muhammad. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa dulu para pendiri bangsa kita itu sangat agamis, Pak Lurah. Iya. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diklaim sebagai hasil jerih payah mereka sendiri. Tetapi mereka dengan sadar mengatakan apa? Kita merdeka karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya itu sekarang agak heran, Pak, dengan orang yang menjual takbir itu murah. Buktinya apa? Bulan Ramadan ada rumah makan buka, ditilaki pakai takbir, disuruh untuk takbir. Kok murah amat? Takbir hanya untuk menutup rumah makan. Kalau dulu zaman mbah kita, Bapak Ibu, nyuwun sewu, kacang tanah disuwuk takbir, dilempar ke Belanda jadi bom. Takbir untuk ngusir Belanda. Sekarang takbir hanya untuk nutup restoran. Ramadan ada rumah makan buka, takbir tutup. Salah. Mereka juga berhak untuk mencari rezeki, betul?
Tapi kan orang puasa harus dihormati, Gus. Enggak. Orang puasa itu tidak minta untuk dihormati, tetapi orang puasa itu melahirkan pribadi yang terhormat. Kenapa? Karena puasa kita untuk Allah, bukan untuk minta dihormati. Makanya kalau ketemu rumah makan, jangan teriak takbir, tapi diganti traktir. Ibu bapak, saya mau cerita ya, kenapa dulu Deddy Corbuzier itu masuk Islam. Ini gara-gara begini. Sudah, saya mau ngopi yang tetap begini saja. Terus tua-tua balas, kan aku jadi zizi. Oh ini karena ya anak, orang tua-tua temen ya. Sini juga mau, ya. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya itu lemes karena puasa disuruh berdiri. Makanya panitianya makrifat, tahu kayaknya puasa gak dikasih apa-apa. Ini pas jatah saya puasa Dawud Pak. Sehari puasa sehari tidak penting apa ya. Apa Bu? Kacamatanya kenapa? Lepas? Sorry, mataku terlalu indah untuk dinikmati. Saya buka kacamata Pak Lurah, janda pingsan. Wow, matanya. Lega perawan saja grogi, apalagi janda. Dulu Mas Dedi itu salah satu alasan tertarik masuk Islam begini, saya kasih tahu. Dia agamanya Katolik. Saya datang ke rumah dia itu pas bulan puasa, sebelum masuk Islam. Saya itu tahu Mas Dedi itu sukanya makan nasi padang. Kalau makan nasi padang itu mohon maaf Pak, sukanya makan ayam, apa kayak gini? Ayam pop. Ayam pop. Itu ayamnya 25 potong, nasinya 2 bungkus. Jadi kalau Corbuzier itu makannya 24 jam sekali. Jadi kalau jam 12 siang makan, besok jam 12 siang lagi. Beda kalau Pak Lurah makan terus. Kalau Pak Lurah makan terus tapi kok kurus, nah ini beda. Orang kalau makannya banyak kayak Pak Lurah tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Tapi bersyukur Pak Lurah badannya kecil kayak saya. Jadi Pak Lurah sehat. Beda dengan cowok yang perutnya besar, itu bahaya. Karena kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Anak hadroh? Oh enggak. Burungnya kecil. Karena dulu saya pernah gemuk Pak Lurah, saya dulu 108 kilo. Nah, karena saya takut cowok perutnya besar, burungnya kecil. Makanya sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya congkok. Malah sok baik loh. Makasih ya Pak ya. Mudah-mudahan istrinya pulang ngambil lagi ya. Saya bilang burungnya kecil, burungnya besar, malah kono aku penasaran. Cangkem masa sepil. Lah, siang hari itu saya bawakan nasi. Dedi itu kaget. Saya beli 25 ayam pop sama sambelnya. Saya bawa 2 nasi bungkus. Dia bilang begini sama saya, kamu itu aneh. Teman-teman kamu Islam yang lain teriak-teriak supaya rumah makan ditutup pakai takbir Allahu Akbar. Kenapa kok kamu malah datang bawa makan untuk saya? Saya bilang, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Berarti apa? Orang puasa itu tidak minta untuk dihormati oleh manusia.
Jadi umpama bapak-bapak di sini makan snack, kayak bapak isi baju hijau, makan lemper, baik mau ya. Jura apa? Ijong jura tersinggung. Saya tadi ngaji, saya lihat yang pakai baju hijau. Saya ketahuan maning. Saya nggak akan tersinggung. Ibu-ibu kan tahu bapak, saya itu sering banget diundang untuk memberikan nasihat pernikahan di kalangan para pejabat, di kalangan para artis dan selebritis. Jadi kalau saya datang resepsi pernikahan, kok mereka makan dan minum, ya saya biasa-biasa saja Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Karena saya puasa tidak minta dihormati manusia, tapi puasa saya untuk Allah. Maka saya bilang sama Dedi, bulan puasa itu kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena satu, supaya orang puasa itu banyak diamnya. Makanya bulan puasa itu yang perlu ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Supaya orang itu mau diam, dikatakan asumtu hikmah, diam itu emas. Makanya Pak Lurah, kalau Bu Lurah minta emas, Pak Lurah diam. Kok Bu Lurah nembung baik, jalan mas, menengok. Kayaknya Bu Lurah nutup wajah pakai tangan. Itu bukan karena panas, tapi pamer gelang. Nah,